itu di malam hari ini ada baiknya saya memperkenalkan satu persatu para orang-orang hebat, dan mereka juga adalah motivator di wilayah mereka masing-masing, di ruang kerja mereka masing-masing, dan terhadap anak buah mereka masing-masing. Dan yang pertama saya akan memperkenalkan dari sudut depan saya ini, ada abang saya, Bung Abson Timpua, Dr. Andes. Beliau juga sebagai Ketua Dewan Pembina Brigade 1 Talaut posisinya hari ini. Yang kedua ada abang saya, beliau juga sudah malang melintang di Kabupaten Talaut dan orang hebat juga, motivator kita juga. Saya sebut dengan kasih Bang Yahya Pasyak. Kita menggunakan istilah abang supaya tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu rendah. Kita semua sama. Yang ketiga adalah abang saya sekaligus juga Ketua Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Kepulauan Talaut, Abang Arianto Paneo. Apa kabar Bang? Sehat? Baik. Oke. Yang keempat ada Bapak Pendeta dari Gereja Peniat. Beliau besar kemungkinan akan juga melakukan kegiatan-kegiatan diskusi sekaligus promosi. Beliau sudah membuka bisnis apa Pak? Kuliner. Ya, dengan nama Pondok Netralitas. Jadi semoga kegiatan hari ini tidak berakhir di sini. Orang muter terus di Pondok Netralitas dengan diskusi dan tema-tema yang menarik. Nah, yang kelima ada kawan saya sekaligus aktivis juga, pecinta pecinta wanita atau pecinta apa ini? Pencinta alam. Sekaligus juga sebagai sekretaris PWI Kabupaten Kepulauan Talaut, Bung Evan Tarai. Ya, itulah wajah-wajah pria ganteng yang berhimpun satu untuk membedah sebuah kata yang selama ini sudah kita sering dengarkan, bahkan sudah sering kita temui. Bagaimana kesaktian Bhinneka Tunggal Ika ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita dapat mengamalkan, dan bagaimana saya Kristen, abang saya Muslim dapat bersatu padu di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, oleh karena itu kami merasa terpanggil sebagai generasi Kabupaten Kepulauan Talaut melihat situasi hari ini. Kok sepertinya Bhinneka Tunggal Ika ini sangat erat dan melekat kepada orang Talaut, kepada Temar, kepada orang Gorontalo, ada juga dari Manado, Jawa. Sepertinya Bhinneka Tunggal Ika ini benar-benar hidup dan ada di tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, oleh karena itu saya akan sedikit mendengarkan pengalaman, bahkan hal-hal yang sering ditemui di lapangan. Itu akan saya tanyakan kepada abang saya, Bang Yahya Pasyak. Mungkin beliau yang hari ini dilema terhadap itu, karena di bawah pemerintahan beliau, di departemen beliau memang ada Kristen, ada Islam. Nah, bagaimana beliau hari ini memanajemen hal itu? Untuk mengganggu. Silakan Bang. Ada HP itu. Baik, terima kasih. Oh. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya berterima kasih juga pada kegiatan. Dua hal yang saya ingin sampaikan di awal. Pertama, bahwa ini bukan saja menarik fokus kita pada hari ini, tapi memang sangat substansial. Saya hadir apalagi kita bicara di satu daerah yang berada di utara Indonesia dan kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini suatu hal yang sangat substansial.
Karena ketika kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika itu berarti kita sedang berbicara bagaimana eksistensi Pancasila di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Karena kita tahu, setelah singkat saya sampaikan 3 hal yang saya catat. Bangsa kita saat ini, kalau dalam istilah saya yang saya catat, kita sedang mengalami 3 hal yang saya. Yang pertama, kita sedang mengalami disorientasi nilai kebangsaan. Lalu yang kedua, kita sedang mengalami apa yang kita sebut sebagai disharmonisasi sosial. Dan yang ketiga, kita sedang mengalami kerapuhan budaya. Dan itu nanti saya jelaskan ketika kita butuh. Yang kedua, diskusi ini sebetulnya ingin melihat kemampuan Pancasila itu dalam konteks kehidupan berbangsa kita. Karena Pancasila itu akan mampu bertahan kalau dia mampu mengakomodasi setiap kepentingan. Jadi Pancasila itu diuji pada kemampuan dia mengakomodasi setiap kepentingan yang ada dalam bangsa. Itu yang paling paham. Saya sedikit. Para founding fathers kita ketika dulu mendirikan bangsa Bung Karno dan para tokoh bangsa. Ada 2 kesadaran yang kita. Yang pertama itu kesadaran ruang. Kesadaran ruang, Bung Karno tahu dan para pemimpin bangsa tahu bahwa bangsa Indonesia itu bangsa besar. Kita bangsa kepulauan, terdiri dari ribuan pulau. Jadi Bung Karno sangat tahu. Bahkan ketika Bung Karno pidato di Tangerang, Bandung, ketika beliau berpidato menggugat dulu Indonesia menggugat di pengadilan rakyat Bandung, itu secara eksklusif Bung Karno menyebutkan, walaupun secara eksklusif Bung Karno menyebutkan kata Pulau Siau, tapi sebenarnya secara eksklusif dia bermakna juga kepulauan yang ada di belahan utara kita, jauh kan ya, kalau Soekarno sangat. Itu tahun 1930 Bung Karno sudah bicara tentang kesadaran luar, bahwa bangsa Indonesia itu beribu pulau itu merasa mengecam penjajahan. Itu bukan pidato sebelum Indonesia merdeka. Jadi ada kesadaran luar. Lalu yang kedua, ada kesadaran isi bahwa para founding fathers kita tahu ketika dia mendirikan negara kita ini memang banyak suku bangsa. Kita yang ditanyakan tadi, bagaimana kita mengelola keragaman itu? Banyak suku bangsa. Kita di Indonesia ini ada hampir ribuan suku bangsa. Bahasa kita ada hampir 400 lebih. Ya? Nah, para founding fathers itu tahu bahwa bangsa yang luas, kemudian isinya beragam. Maka dibuatlah satu entitas bernegara dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai hakikat. Jadi para founding father kita ketika mendirikan bangsa ini sudah tahu bangsa yang besar ini beragam orang yang bisa di dalamnya, maka untuk mengikat dia dibuat satu entitas negara dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengikat kekuatan bangsa. Nah, itu secara singkat saya sampaikan dulu. Nanti di lapangan kalau yang tadi itu saya kira kita mengelola keragaman dalam konteks bersama, mengelola keragaman sehingga itu kami juga tahu bahwa bangsa ini didirikan oleh founding fathers itu bukan untuk satu golongan tertentu. Bangsa ini untuk semua orang yang ada di dalam bangsa Indonesia. Maka itu kita kelola itu dalam satu bingkai keragaman, dan yang kita bangun adalah mencari titik temu dalam persamaan-persamaan itu sehingga negara ini bisa kita kelola. Karena tantangan terbesar kita itu kalau kita tidak mampu mengelola pluralisme. Karena bangsa yang besar diisi dengan banyak kelompok beragam suku ras itu, kalau kita tidak mampu mengelola keragaman pluralitas itu, maka bangsa Indonesia itu tidak mampu. Karena itu para founding father ini kan kita dengan signifikan. Saya kira ini sangat baik. Itulah yang perlu dapat kita tangkap di malam hari ini mengenai bagaimana ternyata kebinekaan ini sudah dititipkan oleh the founding father, bahwa untuk persoalannya itu sudah selesai dan tidak perlu diperdebatkan lagi hari ini oleh siapapun. Nah, saya akan beralih ke abang saya Arianto Paneo. Bagaimana abang sebagai ketua Dewan Majelis Indonesia yang anti laut memandang persoalan ini? Apakah kita maaf, minoritas dan mayoritas ini masih sangat terasa atau tidak? Memang pertanyaan saya agak sedikit.
Kritik, bagaimana? Menggelitik. Iya. Tapi memang kalau tidak dibuka, Agak tajam. ya kalau tidak dibuka, orang-orang pun tidak akan tahu bagaimana perjalanan seorang ketua CMI itu membawa di masyarakat yang mayoritas. Silakan. Supaya lebih Oh ya, supaya lebih santai, kita lepas masker ya bisa minum-minum. ya. Mari. Kita kebetulan lagi ngopi-ngopi kan. Iyo, mari. Jadi terima kasih Pak Rivaldi saya nama beliau. Mungkin saya akan memulai dari bagaimana sehingga hadir tema kebinekaan pada malam ini. Jadi tema Bhinneka Tunggal Ika ini lahir dari saya, Rivaldi sama Om Evan. Kita melihat bahwa atau kita kalau kita melihat momentum ya Sumpah Pemuda kemarin yang baru kita rayakan bersama, kira-kira tema yang menarik itu adalah yang terhubungan dengan Sumpah Pemuda, maka kita angkat tentang kebinekaan. Saya terus terang, tema ini memang sepenuhnya dinaikkan oleh teman saya yang hebat-hebat ini, berdua ini. Saya mensupport, maka terjadilah diskusi pada malam hari. Bicara tentang Bhinneka, kita semua tahu Bhinneka itu adalah Bhinneka Tunggal itu adalah berbeda-beda tetapi sama. Kalau pemahaman saya, berbeda-beda ini sebagaimana di dalam Sumpah Pemuda itu banyak, bukan hanya melulu terhadap agama, tapi di dalam itu ada perbedaan suku, ada perbedaan ras, ada perbedaan bahasa. Kemudian perbedaan-perbedaan ini dilebur sehingga kemudian melahirkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetapi kita satu. Ini yang sehingga lahir tema malam ini. Yang berikut maksud untuk kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi perbincangan malam hari ini. Pertama, untuk kita juga mau belajar ya. Ya, kita dalam diskusi ini bukan berarti kita orang hebat, tidak. Kita sementara saling mengisi, saling memberikan pandangan-pandangan sehingga kemudian apa yang saya tahu ketika kita mendengarkan ketika saya sampaikan bisa menjadi juga tambahan pengetahuan atau tambahan pemahaman pandangan terhadap teman-teman yang lain. Apalagi tadi itu sudah dibuka oleh Pak Yahya Pasya bukan tadi dengan berbicara tentang bangsa malam. Luar biasa, luar biasa sudah komplit. Jadi ya, saya sedikit memberikan pengalaman. Saya belum sampai ke itu ya, ke pengalaman saya tentang kebinekaan. Memang pentingnya di satu tempat itu adanya kebinekaan. Ya, adanya perbedaan-perbedaan. Mungkin kalau kita orang gambarkan di satu taman, ya, taman itu kalau BP bunga cuma satu warna, ya bunganya cuma satu warna, ya, Cuma merah semua misalnya. Ya, merahnya tidak sedap ya. atau cuma biru muda semua, kan kurang asik. Kan kalau dia berbeda-beda warna, bermacam-macam warna, ya pasti akan terlihat indah. Kita masuk ke di tanah Porodisa ya, Bhinneka Tunggal Ika kita wujudkan di tanah Porodisa. Satu daerah ketika penduduknya, masyarakatnya membuka diri pada semua elemen, semua kelompok, semua bentuk perbedaan yang ada, saya yakin pasti akan maju. Kita melihat di setiap kota ya. Manado dulu itu saya yakin tidak semaju hari ini. Cuman karena Manado sudah banyak orang yang berbeda-beda dan mereka saling menerima, saling mengakui dan saling memahami, sehingga kemudian Manado jadi maju. Nah,
Mungkin ini juga yang diharapkan dalam diskusi ini. Bahkan perlu digarisbawahi Ya. bahwa Kota Manado hari ini dipimpin oleh Nah, jadi seperti itu. Ini harapan kita adalah kita akan membawa bersama-sama bagaimana kita sebagai masyarakat bawah dengan perbedaan. Kita saling memahami, kita saling bersatu, bagaimana kita memandang kalau ke depan, bagaimana kalau bisa. Perbedaan itu tidak bisa kita hindari, karena itu menjadi kodrat, sudah menjadi takdir. Ini Bung Aldi. Di rumah saya, semua masuk tadi di rumah saya itu berbagai macam perbedaan. Ya. Saya laki-laki, istri saya perempuan, anak saya perempuan, ada juga anak saya yang laki-laki. Ya. Kita kan umurnya beda-beda. Bahkan di lingkungan, kebetulan saya punya karyawan saya, yang boleh dikatakan Nusantara bangsa. Di situ ada orang Jawa. Ada orang Gorontalo, di situ ada orang Bugis, di situ ada 2 orang Kalau. wah, Dengan dua dengan agama yang berbeda. Ini. Jadi memang kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. makanya kita berharap ya, ketika perbedaan ini kita elaborasi ya, perbedaan ini kita jadikan satu wadah pemersatu. Nah, berbeda potensi, bermacam-macam potensi ini disatukan, pasti apa yang kita cita-citakan baik di lingkungan rumah sampai kepada kabupaten Kalau dengan potensi yang berbeda, saya yakin Kalau akan. Yang kedua, saya juga bisa gambarkan seperti ini, satu pemerintahan. Pasti ada bupati, ada wakil bupati, ada sekda, ada PNS yang di bawahnya, ada masyarakat, ada apa semua. Nah, ini perbedaan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini bukan melulu mengarah kepada agama, tapi dia lebih luas lagi, lebih umum. Mungkin ini sebagai ya, semoga kita juga. Terima kasih. Oke, baik. Kita sudah sedikit dari abang saya, Arianto Paneo, bagaimana dia belajar soal kebinekaan itu mulai dari dalam rumah, sehingga hari ini sudah boleh diterapkan ke saudara, ke kolega, dan sudah menjadi pelajaran untuk kita semua hari ini. Nah, ada satu pengalaman dari kawan saya, dia lama hidup di lingkungan Muslim, posisinya dia juga seorang pendeta, dan ini menjadi menarik ketika kiri kanan muka belakang dia hidup berdampingan dengan umat Muslim. Dan kawan saya itu adalah Pak Pendeta. Mari kita dengar sedikit bagaimana pengalaman beliau ketika melayani di Magelang, di Jawa Timur, Kabupaten Malang. Ya. Terima kasih. Ada 2 hal yang saya kerjakan pada waktu saya ada di Jawa Timur dan di mayoritas saudara-saudara kita Muslim. Bagaimana kita melihat banyak perbedaan. Jadi 2 hal itu, yang pertama itu membuka hati. Saya dikatakan sebagai pendeta. Saya membuka hati. Saya melihat orang-orang Jawa itu kebanyakan mereka welcome terhadap orang-orang pendatang, terutama di agama. Penerimaannya luar biasa. Mereka juga melihat saya membuka hati.
dalam hal membuka hati kita harus menghilangkan kecurigaan, prasangka buruk. Karena kita sadar bahwa memang kita berbeda. Dan yang membuat bangsa Indonesia ini unik karena perbedaan. Membuat founding father kita itu hebat karena mereka bisa mengelola perbedaan itu secara luar biasa. Nah, saya tinggal tetangga saya, semuanya muslim, membuka mereka sangat menerima saya. Kemudian hal yang kedua itu mengenali lingkungan. Saya bergaul dengan tetangga dan saya mendahului mereka bersama. Saya bersosialisasi terlibat di dalam komunitas yang ada yang semuanya bernafaskan Islami. Saya ikut dengan mereka. Kerja bakti. Kerja bakti. Ya. Dan teman-teman saya juga banyak juga haji. Termasuk saya. Termasuk. Jadi dua hal ini yang penting yang harus kita ikuti. Yang pertama kita harus membuka hati. Yang kedua mengenali lingkungan sekitar. Jadi jangan menutup diri. Kita sebagai pendatang atau sebagai warga lokal penduduk asing kita harus melakukan hal itu. Jadi untuk sementara saya Ya, itulah pengalaman dari seorang pendeta yang pengalamannya didapat dari lingkungan muslim, sehingga hari ini beliau memutuskan untuk kembali melayani di daerah beliau dengan pengalaman-pengalaman yang beliau terima di kuasa. Nah, kita akan sudah mendengar sedikit banyak mengenai bagaimana bineka ini. Kurang elok ketika kita tidak mendengarkan sedikit mungkin pengalaman juga dari politisi senior yang hari ini juga sebagai Ketua Dewan Pembina Brigade 1 Talaut, Abang Dr. Andes Abson. Ya, tentunya kita sangat salut, hari ini kita dalam suasana kita boleh berdiskusi dengan saudara-saudara kita dari Muslim, Pak Ketua DMI Kabupaten Talaut. Saya mungkin menarik sedikit tentang soal Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum apa yang disampaikan oleh Bapak Kakandek tadi tentang soal the founding father kita, sebenarnya persoalan Bhinneka Tunggal Ika ini sudah terjadi sebelum itu. Nah, jadi berbagai menu yang disaksikan oleh para pendiri bangsa, menu itu mereka lihat di belakang. Kita bisa melihat bahwa kita ada 3,5 tahun, 3,5 abad dijajah oleh kolonial. Saya melihat bahwa begitu pekannya kaum pendiri bangsa ini, bahwa kenapa kita harus terjajah selama 350 tahun, Pak Kakandek? Ya. Jadi pertanyaan pada saat itu, sehingga muncullah sebuah keinginan bahwa salah satu sebab utama kenapa ini kemerdekaan kita berkepanjangan tidak dapat dicapai dan kita selalu dalam belenggu penjajahan, karena kita belum bersatu. Ini alasannya. Ini kunci dasar ya. Alasannya. Belajar dari pengalaman ini, Soekarno dan Hatta memandang pentingnya sebuah konsep baru
untuk merekatkan perbedaan ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan tangguh serta kuat. Perjalanan sejarah ini berjalan terus. Konsep ini yang juga pada saat itu pendiri bangsa ini juga masih dalam kondisi generasi muda. Ya. Kira-kira Pak, Iya. kan begitu, masih muda Masih mereka. di semangat. Ya. Ya, masih muda. Ya. Saya waktu itu belum ada. Belum ada, kita hanya dengar dari sejarah kan begitu. Kita hanya dengar dari sejarah, apalagi Pak Evan Tara ya, memang dari DP Mata belum ada. Apalagi kita. Baik, kita lanjutkan. Sehubungan dengan persoalan, bukan persoalan, sehubungan dengan tonggak sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Rupanya generasi kita bukan hanya pendiri bangsa yang melihat hal ini, tapi secara universal dari Sabang sampai Merauke melihat bahwa persoalan utama bangsa ini tidak pernah mencapai kemerdekaan karena kita tidak bersatu. Ya. Ditangkap oleh generasi muda lah masalah besar ini. Karena kita tahu bahwa sebelum kemerdekaan ini kita kenal ada Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Sulawesi. Ini adalah tanda perbedaan. Ada suku Jawa, ada suku Sumatera, dan suku-suku yang lain. Ada perbedaan warna kulit, ras. Persoalan inilah yang mengganjal perjuangan kita dan ini menjadi nilai paling strategis yang nilai paling strategis daripada generasi bangsa Indonesia. Mereka melihat pentingnya persatuan dan kesatuan. Karena itu lahirlah apa yang disebut dengan Sumpah Para Pemuda. Saya katakan Sumpah Para Pemuda. Jadi sumpah itu berarti sebuah pernyataan yang mendalam, yang diberi dengan air mata, yang dilukiskan bahwa mereka itu mau hidup dalam sebuah kesatuan yang utuh, hidup berdampingan satu dengan yang lain, walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda wilayah, walaupun kita berbeda kulit, tapi kita satu. Berbeda idom. Bahkan berbeda idol. Jadi Ada yang mancung. Sebentar. sebelum dilanjutkan, karena ini sudah dibakar semangatnya, sama-sama turun bidang merdeka. 1, 2, 3, lanjut Pak. Selanjutnya, Pak Kakandel, kita melihat bagaimana militansi generasi muda. Pak Paneo, Pak Pendeta, Pak Panta Arai, Pak Ripaldi, ya termasuk Pak Kakandel. Kan ini generasi muda. Muda semua orang. Generasi muda. Nah, kita walaupun 50 tahun tapi semangat kita muda. Semangat kita muda. Mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan. Bukan hanya mudah-mudahan, pasti muda. Oh, luar biasa. Satu hal yang saya buktikan bahwa hari ini semangat saya muda, saya menggali nilai-nilai kebangsaan ini. Kita ingat peristiwa ini puncak dari sebuah kebersamaan ya. Ketika mereka melakukan Sumpah Pemuda, kita akan masuk pada peristiwa puncak sejarah, yaitu Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu tercipta karena desakan generasi muda. Mereka bersatu dalam sebuah konsep untuk segera menculik Soekarno dan Hatta. Dan peristiwa inilah yang menjadi tonggak sejarah generasi muda di Indonesia. Termasuk nanti akan menjadi tonggak sejarah orang Talaut, generasi muda Talaut. Kalau di Jawa boleh terjadi, mengapa di Talaut nggak bisa? Nah, saya akan tutup dengan kalimat ini. Kalau bukan generasi muda, mungkin bukan tahun 45 kita merdeka. Iya. Mungkin lebih dari situ. Karena generasi muda lah melakukan upaya mendesak, bahkan menculik Soekarno dan Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok, nomor Gedung Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Pak. Dan pada pagi jam 10 mereka mendesak Soekarno Hatta untuk harus memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu pesan saya kepada kaum generasi muda Talaut,
waktunya saudara harus menjadi inovator. Ya. Waktunya saudara untuk berkarya, Ya. melahirkan konsep baru, mendatangkan kemaslahatan orang banyak, Betul. Ya. dan mampu melakukan inovasi merubah Talaut menjadi sebuah daerah di ujung Indonesia, menjadi sebuah daerah, sebuah wilayah yang keren dan maju. Terima kasih. Ya, itulah semangat jiwa muda yang sudah ditunjukkan oleh abang saya, Bung Abson Timpua. Sedikit banyak pengalaman yang sudah Kalau orang tahu bagikan. begini semua ini Oh, luar biasa. luar biasa. Ini memang sebelum diskusi malam ini, saya juga sering sudah diskusi banyak dengan beliau di momen-momen yang sudah berlalu. Sambil kopinya loh. Ya. Ini kan so agak bebas. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang beliau bagikan kepada kami kaum muda. Dan malam hari ini pun saya tergerak bagaimana petuah dari abang saya ini diberikan kepada kami sebagai generasi muda. Kita tangkap. Ya, yang tidak lama lagi akan tua lagi. Ya. Ya, jangan kita tua mau tua juga. Ah. Sama saja. Kan Jadi, tidak ada hal yang ada terjadi. satu- Bagaimana Pak? Ada satu pepatah mengatakan bahwa jangan menjadi tua tanpa melahirkan sebuah kader baru. Oleh karena itu, dengan harapan yang baru dan arah baru dari yang arah lama, kita mengubah pola pikir kita untuk supaya generasi muda hari ini sendaknya ketika tidak bisa melakukan segala tindakan, minimal ada pemikiran atau ide-ide terhadap Talaut secara khusus. Dan kita akan sedikit menghilangkan sekat-sekat antara perbedaan-perbedaan. Kalau boleh bersatu, kenapa harus ada sekat? Oleh karena itu, malam hari ini seperti bom yang dilempar kepada generasi muda. Kita akan mendengarkan tanggapan dari generasi muda. Betul. Artinya jangan sampai ada pertikaian di sini. Karena sudah dilempar bagikas ya. Silakan Pak, bagaimana generasi muda memandang persoalan ini? Ya, terima kasih. Jadi hampir rasanya saya tidak bisa lagi berbicara tentang pluralisme, tentang Bhinneka Tunggal Ika, karena yang tadi kan sudah dijelaskan oleh abang-abang sekalian. Kalau di silat Ya, tapi saya tidak coba masuk dari sisi yang lain, tapi masih berkaitan juga dengan semangat pemuda. Ya. Di mana para founding father kita zaman itu kan mau tidak mau harus ada media yang bergerak untuk agitasi propaganda serta mengkampanyekan Benar. semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan di zaman itu. Jadi ada peran Jadi, media. ya, jadi dunia jurnalis untuk inilah itu sudah jauh sebelumnya, bukan baru sekarang. Walaupun putih hitam toh. Lanjut. Seperti Bung Karno kan beliau sering terlibat dalam dunia jurnalis. Bahkan seperti Multazam. Tapi perbedaan waktu itu memang belum mengenal media online dengan sekarang. Nah, kita pikir semangat pemuda di zaman itu perlu kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan. Karena untuk saat ini terus terang kita banyak mengalami suatu kemerosotan moral akibat dari perkembangan media itu sendiri. Mau tidak mau kita harus melawan hal ini. Karena contoh yang seharusnya media ini merupakan sarana atau alat untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat, tapi belakangan ini media justru muncul sebagai, ya ada bahasa kasar kok, alat untuk memecah belah persatuan. Adu domba. Harusnya sebagai alat Iya. bersatu. Apalagi kalau media sudah berbicara tentang sara. Jadi ketika sudah memunculkan isu sara, maka yang ada yaitu perpecahan di antara kita.
Apalagi generasi muda sekarang kita kan dengan perkembangan media ini sudah semakin banyak para pemuda yang penggunaan media sosial itu jarang terkontrol. Maka yang ada yaitu salah tafsir tentang fungsi dari media itu sendiri. Contoh ketika konten-konten yang bisa memicu perdebatan bahkan ketika itu beredar, kalau pemuda kita tidak dibekali dengan bagaimana cara mengecek apakah ini fakta atau ini hoax, maka gampang terpengaruh. Ya. Kayak persoalan di Timur Tengah terus dikaitkan dengan masalah kebinekaan di Indonesia, bahwa saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita Muslim, terus kesuanya dikocok, digoreng, maka ketika kita tidak memiliki siapa, makanya saya seperti itu ketika hingga saat ini kebinekaan itu bukan menjadi suatu perpecahan, tidak menimbulkan perpecahan, justru menimbulkan keerakatan antara semua orang. Jadi saya kira mari kita duduk nanti berkembang sebentar. Dan memang terkait dengan media ini sebagai salah satu sarana pemecah belah, saya juga karena mengikuti pemberitaan sempat di Papua itu kan internet di seluruh Indonesia, karena persoalan media ini terlalu mainstream memberitakan hal-hal yang seharusnya perlu ada klarifikasi dan lain sebagainya, itu disebabkan mentah-mentah seperti itu. Nah sekali lagi orang generasi muda terkait dengan kebinekaan di Indonesia ini itu sudah menjadi apa namanya sebagai sebuah bola panas yang ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Tidak sedikit generasi muda hari ini juga yang tidak mau tahu dalam persoalan-persoalan ini. Bahkan lain terbuai tahu kata Tuhan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi implementasinya bahkan bukan hanya di kalangan kaum pelajar SMP SMA, tapi ada yang sudah menyambangkan pendidikan S1 S2 pun banyak yang masih berpangku tangan terhadap persoalan pendidikan kopi. Oleh karena itu ini masih menjadi sebuah pekerjaan rumah kami generasi muda, bagaimana caranya kami menjadi influence terhadap kawan-kawan kami. Nah, diskusi malam hari ini itu adalah bagian kecil daripada upaya kami untuk ayo inilah Bhinneka Tunggal Ika itu. Kami sengaja menampilkan ada Muslim, ada Kristen, dari hal-hal yang sederhana ini, sehingga kawan-kawan yang sebenarnya nggak mau lihat saya tapi tertarik dengan Pak Haji misalnya, jadi musuh kebaun, atau tidak tertarik Pak Haji misalnya, tertarik Pak abang saya, Pak Yahya misalnya. Jadi dari hal-hal sederhana inilah sehingga hal ini dapat menjadi sebuah pembelajaran. Oleh karena itu bukan hanya tugas 1-2 orang, tapi tugas kita bersama bagaimana menyebarluaskan hal yang positif. Hal yang positif ini. Dan diskusi malam hari ini pun akan berlanjut dengan tema-tema yang cukup kritis